Seandainya Anda harus menyerahkan salah satu anggota tubuh atau mata, apakah yang akan Anda pilih? Apakah yang dikatakan hal ini kepada Anda tentang betapa pentingnya arti tiap-tiap orang sebagai anggota gereja? Jawabannya tidak satupun. Ya, kita tidak akan pernah mau kehilangan jari kelingking sekalipun. Karena meskipun kecil, kehilangannya akan mengganggu keseimbangan dan kenyamanan seluruh tubuh. Pesan kita di dalam gereja, seringkali kita merasa tidak penting karena kita tidak memiliki karunia yang terlihat, seperti berkhotbah atau memimpin. Namun dalam tubuh Kristus, yang pertama, tidak ada anggota yang cadangan. Saudara-saudara ingat, baik kepada para pendeta sebagai pemimpin jemaat, kepada elder, kepada ketua jemaat, kepada majelis, kepada seluruh tua-tua jemaat. Ingat, yang pertama, tidak ada anggota cadangan. Ya, kita juga tidak mau dikatakan jadi backup atau cadangan ya, ban serap. Ya, tidak ada anggota cadangan. Anda ada di dalam gereja karena kepala, yaitu Kristus, menempatkan Anda di sana dengan maksud tertentu. Yang kedua, anggota yang lemah justru dikatakan tadi sangat penting. Paulus mencatat bahwa anggota yang tampaknya paling lemah atau tidak terhormat seringkali adalah yang justru paling kita butuhkan. Tapi bagaimana prakteknya di gereja? 1 Korintus 12 ayat 22-23. Mari kita renungkan yang kedua. Yang ketiga, kehadiran Anda adalah keharusan. Tanpa keterlibatan Anda sebagai tubuh Kristus di dalam jemaat lokal, dalam jemaat dimanapun saudara berada, sedang mengalami cedera atau cacat. Jadi kalau tidak ada saudara di gereja, seharusnya anggota yang lain merasakan cedera atau cacat karena ada fungsi yang tidak berjalan. Ada anggota tubuh yang hilang. Tapi bagaimana kenyataan yang terjadi di gereja? Kadang-kadang kita sangat cuek dan tidak peduli. Ya, kita sudahlah, biarin saja dia di sana. Ya. Kita tidak menangis ketika ada anggota gereja yang tidak hadir, apalagi karena sakit hati atau karena tidak perlakukan dengan baik. Kita tidak peduli. Mohon maaf, bahkan orang-orang yang memiliki golongan ekonomi yang tinggi di gereja, mohon maaf, ini yang saya lihat di gereja, tidak pernah, jarang sekali, hampir-hampir tidak pernah atau jarang sekali memperhatikan anggota gereja yang lain, terlebih kalau itu dia adalah anggota gereja, itu adalah orang miskin yang tidak terpandang secara ekonomi. Pelajaran kita mengatakan harusnya kita mengalami penderitaan karena ada satu anggota tubuh yang tidak berfungsi. Kesimpulan pelajaran di hari Selasa ini, setelah pertanyaan yang kita telah jawab tadi, Kristus sebagai kepala memastikan bahwa gereja memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sementara kita sebagai anggota tubuh memastikan bahwa kehendak kepala itu dinyatakan di bumi. Tugas kita adalah menyatakan kehendak kepala, yaitu kehendak Kristus dinyatakan di bumi melalui pelayanan kita yang saling melengkapi. Karena kepala memerintahkan tangan untuk bekerja, untuk kepala, untuk Kristus.